Assalamualaikum anak-anak. Kaifa haluk tilmid ya soli wa solihah? Insyaallah tilmid bi khair, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang PPKN kelas 3, tema 6, subtema 4, pentingnya menghemat energi. Menghemat energi sebagai penerapan sila kelima Pancasila. Penggunaan sumber energi terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu diperlukan sikap hemat energi. Sikap hemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghemat energi dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber energi. Contoh sikap menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan TV saat tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan AC saat tidak digunakan. Dan yang keempat, beralih menggunakan lampu hemat energi, lalu menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan. Ada perilaku hemat, ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati. Berikut adalah contoh sikap boros energi dan saran perbaikannya. Yang pertama, membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Maka saran perbaikannya mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Yang kedua, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Maka sarannya bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Yang ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Maka sarannya menyalakan lampu yang diperlukan saja. Berikutnya, menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari. Dan sarannya menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja. Dan yang terakhir, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Maka sarannya mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Berikut adalah hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua berjalan dengan baik. Berikut contoh hak dan kewajiban dalam menghemat air. Yang pertama, haknya mengkonsumsi air bersih. Sedangkan kewajibannya mengkonsumsi air bersih sesuai kebutuhan, menghabiskan air bersih minum yang telah diambil. Yang kedua, haknya adalah menggunakan air. Maka kewajibannya mematikan keran air ketika selesai digunakan, tidak main menggunakan air. Yang ketiga adalah haknya terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Kewajibannya adalah menjaga lingkungan agar selalu bersih, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, dari gambar tersebut haknya mendapatkan udara bersih. Kewajibannya merawat tanaman dengan baik, menjaga lingkungan dari sampah, dan pemupukan tanaman secara teratur. Hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Energi yang ada di bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Berikut adalah hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Yang pertama, hak yang pertama, mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya mengkonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Maka kewajibannya adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, menikmati lingkungan yang bersih dan asri. Maka kewajibannya kita harus menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi.
Yang ketiga, bebas menggunakan energi apa saja seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak. Maka kewajibannya kita harus menghemat penggunaan energi, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menggunakan energi di mana saja seperti di rumah, sekolah, dan tempat umum. Maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan, mendahulukan menggunakan alat tanpa listrik. Hak berikutnya adalah menggunakan energi kapan saja, maka kewajibannya menghemat penggunaan energi. Hak selanjutnya menggunakan peralatan elektronik, maka kewajibannya mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan, membayar rekening atau pajak listrik. Memahami hak dan kewajiban di sekolah. Hemat energi dapat dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Perilaku hemat energi dapat dilakukan bersama dengan teman-teman, kerjasama untuk saling mengingatkan, mengerjakan, dan memberikan saran. Kita punya hak untuk memberikan saran perbaikan sikap kepada orang lain. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan saran yang diberikan oleh orang lain. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri seseorang. Siswa di sekolah, sebagai warga sekolah, tidak terlepas dari kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian akan memperoleh hak. Dari gambar tersebut adalah hak yang dapat kita terima, yaitu mendapatkan ilmu di sekolah. Sedangkan kewajibannya sebagai siswa adalah mendengarkan pelajaran saat bapak atau ibu guru menerangkan. Kemudian dari gambar yang kedua, maka hak yang dapat kita terima yaitu menempati kelas yang bersih dan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan piket kelas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.